Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Kita bertemu di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan Rahmat Semesta Alam di Metro TV. Bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tentunya saya ingin juga menyapa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ibu-ibu dari Majelis Talim Nurul Hidayah dan Majelis Talim Intiman. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai surat Hud. Ini adalah surat yang menceritakan tentang Nabi Hud yang memerintahkan kaum Ad ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mulai, Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang Nabi Hud, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ayat kita ini berbicara tentang Nabi Hud. Hud itu generasi sesudah Nuh. Hidup sekitar 2400 atau 2300 sebelum Masehi. Allah mengutus dia ke daerah Arabia Selatan, Hadramaut di Yaman. Kuburannya masih diziarahi sampai sekarang. Jadi ada wujudnya. Nabi ini diutus kepada satu kaum namanya kaum Ad yang dikenal sangat kuat. Beliau mengajak kaumnya dengan berkata, ayat ini menyatakan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Hud. Nah, kita ingin garis bawahi kata saudara. Saudara itu dalam bahasa Al-Quran pada mulanya berarti yang memiliki persamaan. Siapapun yang memiliki persamaan dengan yang lain itu adalah saudara Anda. Nabi pernah bersabda, jangan jangan jadikan tulang sebagai alat untuk pembersih najis. Karena itu makanan saudara-saudara kamu jin. Jin itu saudara kita. Beliau punya persamaan dengan kita sebagai makhluk Allah. Burung-burung yang terbang itu saudara kita. Karena kita punya persamaan. Wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satu binatang yang melata di permukaan bumi ini atau burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya kecuali umat-umat yang sama dengan kamu juga. Oke. Jadi persaudaraan antara Nabi Hud dengan kaumnya itu adalah persaudaraan sesuku. Sementara pakar berkata kata saudara dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya asalnya seudara. Seudara, kita seudara. Ya. Siapapun yang hidup di sekeliling kita itu adalah saudara kita, seudara dengan kita. Baik. Nabi Hud mengajak kaumnya, "Ubudullah, sembahlah Allah." Ibadah bisa ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu yang ditentukan oleh Allah waktunya atau tempatnya atau bilangannya. Salat ibadah murni, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, yang tidak ditentukan itu juga harus jadi ibadah kalau itu kita niatkan karena Allah. Jadi segala kegiatan kita, berdandan bisa ibadah atau tidak? Bisa jadi kalau niat Allah suruh kita cantik, suruh kita gagah, ibadah. Nah, ubudu rabbakum ubudullaha malakum ilahin ghairu in antum illa taftarun. Kalian sebenarnya dengan menyembah berhala-berhala tidak lain yang kalian lakukan itu kecuali mengada-ngada. Mengada-ngadakan dia sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran illa in ajra illa 'ala alladzi fatarani. Wahai kaumku, saya dalam berdakwah ini mengajak kalian kepada kebaikan ini tidak minta upah dari kalian. Karena upahku sudah dijamin oleh Allah yang menciptakan aku. Fatarani sama dengan fitrah, asal kejadian.
Idul Fitri artinya kita kembali ke asal kejadian kita. Asal kejadian kita itu Allah menganugerahi kita banyak potensi. Banyak potensi yang dikandung. Kita diberi akal, kita diberi tuntunan, kita diberi nafsu, kita banyak. Karena Allah menghendaki kita berfungsi dengan baik di bumi ini. Allah sudah siapkan makanan, tinggal cari. Oke, itu arti fatarani. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Apa artinya mohon ampun? Apa artinya istighfar? Ya Allah, tutupi apa yang kurang dari aku. Tutupi, hilangkan kesalahanku. Mohon. Yang melakukan upaya, yang melakukan penghilangan itu Allah. Baru tsumma tubu ilai. Apa bedanya? Tubu ilai artinya berusahalah kamu agar dosamu juga hilang. Nah, jadi minta pada Allah itu satu, jangan cuma minta. Kamu juga harus berusaha. Nah, bagaimana berusaha itu? Salah satunya lakukan kebaikan supaya dosamu. Menyesal supaya dosamu hilang. Ada barangnya orang kamu ambil, kembalikan. Oh iya. Jangan coba, ya Allah, saya sudah korupsi, ampuni saya. Uangnya Anda masih mau pakai. Jangan salah. Iya kan? Iya. Jadi istighfar, permohonan agar Allah menghapus, taubat adalah usaha dari manusia supaya dosanya terhapus. Ya kan? Iya. Oke. Tsumma tubu ilaih yursilus sama alaikum midrara. Allah akan mencurahkan dari langit hujan. Kenapa begitu? Karena mereka para petani. Walaupun dalam Al-Quran hujan itu juga dinamai rahmat. Allah akan mencurahkan kepadamu rahmat, rezeki. Bisa rezeki material, bisa rezeki spiritual, karena memang ada kaitan antara ketenangan hati dengan bertobat dengan bertambahnya rezeki. Saya kira itu. Ya, baik. Kita break dulu sebentar. Ini akan membahas mengenai apa yang dikatakan Pak Quraish tadi, menarik. Yang pertama adalah mengenai saudara ya Pak Quraish. Lalu tentang penghapusan dosa yang ternyata bukan hanya dengan meminta kepada Allah, tapi juga kita berusaha di bumi ini agar dosa-dosa kita bisa terhapus. Anda jangan kemana-mana karena kami akan break dulu sebentar. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Kalau diam aja tidak berusaha, Anda masih tanggung jawab. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Nabi Hud, ayo ini. Waduh, sudah tidak bisa lagi. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Eyes on you, the center of attention. You don't know everyone, but they all want to know you. Introducing Shafira, exclusive collection of exquisite designs, crafting the world's finest luxurious fabrics into timeless, elegant styling. Presenting Shafira, world-class fashion for whoever's watching. Ayo bangun. Nah, biar puasanya lancar, kita mulai hari dengan Enervonse. Kombinasi vitamin C dan B kompleksnya bantu jaga kondisi tubuh. Gimana puasanya? Alhamdulillah, Pol. Enervonse, biar gak gampang sakit. Banyak teman-teman yang bertanya ya ketika saya memutuskan untuk berjilbab. Astagfirullah, Cek, beneran nih loh, kiamat deh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, perintah untuk menutupi seluruh tubuh dengan menjulurkan jilbab. Mengenal ragam budaya Islam dan tokoh-tokoh inspiratif
dalam Inspirasi Ramadan setiap hari selama Ramadan jam 4:30 pagi. Gajah Duduk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Ya, terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Qurais Shihab. Kita membahas mengenai surat Hud, tadi dimulai dari ayat ke-50. Berbicara juga mengenai bagaimana kebaikan yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa dilanjutkan Pak Qurais. Baik. Jadi tadi kita katakan bahwa ayat kita ini dan banyak ayat yang lain mengaitkan antara permohonan ampun kepada Allah dengan datangnya rezeki. Secara logika kita tidak usah berbicara menitik beratkan pada agama. Secara logika saja, orang yang berdosa itu gelisah. Kalau dosanya hilang, dia tenang. Anda kalau bermusuhan dengan orang, pikiran Anda tertuju pada dia. Tidak bisa kerja. Lihat aja, dilihat fotonya udah jengkel. Tetapi kalau Anda berbaikan dengan dia, pikiran Anda tenang, bisa berhubungan harmonis dengan dia, rezeki bertambah atau tidak? Nah, itu secara logika. Kita tidak usah dulu bicara berkat atau tidak berkat. Oke. Jadi bertobatlah. Ini kaumnya berkata, wahai Hud, kamu tidak bawa bukti bahwa memang kamu ini utusan Tuhan. Atau bukti yang kamu berikan pada kami tidak percaya. Kami tidak akan meninggalkan berhala-berhala yang kami sembah hanya karena ucapanmu itu. Karena kami tidak percaya padamu. Baru dia katakan, menurut hemat kami, innakul, kamu ini telah ditimpa secara mantap oleh Tuhan-Tuhan kami dengan penyakit gila. Kamu telah ditimpa sesuatu yang buruk dari Tuhan kami karena kamu larang kami ini. Itu baru dari sebahagian Tuhan kami. Kalau lanjut terus, semua Tuhan kami akan menjatuhkan siksa pada kamu. Maka apa kata Nabi Nuh? Qala inni ushhidullah washhadu inni bari'um mimma tusyrikun. Sudah lama bertengkar, tidak bisa bertemu. Wah, ini diskusi sudah tidak bisa lanjut nih. Maka apa kata Nabi Nuh? Saya mempersaksikan Allah. Dan saya juga minta kamu bersaksi, menyaksikan bahwa saya berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kita mau lihat ini. Kita itu punya tanggung jawab. Kalau kita sudah menyampaikan pada orang dan sudah sedemikian sering kita menyampaikan, tidak mempan-mempan, kita kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan dia. Saksikan bahwa saya tidak setuju, tapi dia tidak mau beranjak dari kesalahannya. Nah, dengan demikian Anda terbebas dari tanggung jawab. Kalau diam aja tidak berusaha, Anda masih tanggung jawab. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Nabi Hud, ayo ini. Waduh, sudah tidak bisa lagi ini. Nah, kalian akan terus? Silahkan terus. Tapi saya mau mempersaksikan Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Jangan tuntut nanti saya bahwa saya belum sampaikan. Dan kaumnya, kamu saksi loh, saya sudah sampaikan. Nabi Muhammad juga begitu. Baik, kita lanjutkan. Baru dia katakan, saya berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selain Allah. Maka coba lihat beraninya orang ini. Kiduni jami'an summa la tunzirun. Lakukan upaya apapun secara bersama-sama untuk mencederai aku. Nabi Hud bilang begitu. Nabi Hud, fakiduni, lakukan kegiatan yang tersembunyi, lakukan bersama-sama siapapun
Summa la tunzirun, jangan tangguhkan lagi, sekarang juga lakukan. Ini Nabi begitu, percaya diri. Ditantang. Nabi Muhammad juga seperti itu, kita ada baca di surat Iqra, itu apa namanya, walyad'u nadiya sanad'u zabanya. Kita akan lanjutkan nanti. Ya, baik. Kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena ini menarik tentang keberanian dari Nabi Hud ketika berhadapan dengan kaum Ad.